Selamat sore, rekan-rekan sahabat UT. Perkenalkan saya Obed Jonathan Imut Pangala, prodi jurusan Ilmu Hukum UPBJ Kalimantan Tengah 143351562. Di sini saya membuat video simulasi praktik peradilan pidana yang dimana ada di tugas 7 untuk mempraktikkan secara daring pembuatan kasus sebuah pidana yang mana ada di tugas sebelumnya kita membacakan dakwaan dan tuntutan, di mana saya di sini menjelaskan beberapa saja, di mana saya sebagai jaksa penuntut umum. Biasanya kalau di real di persidangan di pidana biasanya kita langsung ke kejaksaan biasanya. Demikian saya akan lampirkan nanti tunggu video selanjutnya. Terima kasih. Oke, pada video berikut ini saya akan membaca surat dakwaan terhadap terdakwa, yang mana saya membacakan sebagai jaksa penuntut umum. Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Kejaksaan Negeri Kota Lampung. Surat dakwaan nomor registrasi perkara 2025. Identitas terdakwa, nama lengkap, ayam, tanggal lahir, umur dan tanggal lahir 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal, agama, pekerjaan mahasiswa, pendidikan SMA, status penahanan. Yang pertama, ditahan oleh penyidik di Rumah Tahanan Negara Kota Lampung, Jalan Lampung nomor 1 sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan 7 Februari 2024. Diperpanjang oleh Kejaksaan Negeri Lampung selaku penuntut umum di Rumah Tahanan Negara Kota Lampung, Jalan Lampung nomor 1 sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan 20 Februari 2024. Dakwaan ke-1, Premier, bahwa ia terdakwa ayam pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 bertempat di indekos korban terletak di Jalan Lampung atau setidaknya di lingkup Pengadilan Negeri Lampung dengan sengaja dan direncanakan merenggut nyawa korban yang bernama Bebek 19 tahun. Berdasarkan kronologi di TKP, perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut. Pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 di indekos korban ayam melakukan aksi pembunuhan tersebut dengan sebuah pisau lipat yang telah disembunyikan di dalam jok motornya. Setelah tiba di kosan korban, pelaku mengambil pisau lipat tersebut dan memasukkannya di saku celananya. Setelah berada dalam kos, pelaku dan korban sempat ngobrol pada saat hendak berpura-pura ingin pulang. Pelaku mengeluarkan pisau dan menusuk korban. Korban sempat melawan dengan cara menggigit pelaku, namun pelaku menikam leher dan dada korban berulang kali sampai akhirnya korban meninggal dunia. Motif pelaku pembunuhan korban dikarenakan iri dengan kesuksesan korban dan terlilit bayaran kos serta pinjol. Pembunuhan dilakukan pelaku terinspirasi dari film Narcos di Netflix. Akibat perbuatan terdakwa tersebut terhadap korban sehingga meninggal dunia, perbuatan terdakwa diancam dengan pidana sebagai diatur dalam pasal 340 KUHP. Dakwaan kuda subsidiar berdasarkan hasil dari tempat kejadian perkara TKP terdakwa ayam pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan ke-1 di atas dengan sengaja mengambil harta korban yang mengakibatkan kematian. Di tempat kejadian perkara TKP pembunuhan ada barang-barang milik korban diambil oleh pelaku berupa laptop, MacBook, dompet, dan ponsel. Dari dakwaan kedua ini terdakwa diancam dengan pidana sebagai diatur dalam pasal 339 KUHP. Demikian surat jaksa penuntut umum. Lampung 19 Maret 2024. Obed Jonathan Imut Pangala, Esa. Oke, pada video ini saya akan membacakan surat tuntutan. Surat tuntutan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, nomor registrasi perkara PDN 45/2 2024 Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Identitas terdakwa, nama lengkap ayam, tempat dan tanggal lahir Lampung 12 Januari 2021, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, prodi bahasa Sanskerta, alamat Jalan Belati nomor 45 Bandar Lampung, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Dakwaan, bahwa terdakwa ayam telah didakwa dengan surat dakwaan nomor registrasi perkara PDN 45/2/2024 Pengadilan Negeri Bandar Lampung dengan uraian dakwaan berlayan melanggar pasal 340 KUHP, menyatakan barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain. Dakwaan subsidiar melanggar pasal 338 KUHP, menyatakan barang siapa dan sengaja merampas nyawa orang lain. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan saksi, ahli, terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Bahwa benar korban Bebek
19 tahun, ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kosnya pada 2 Februari 2024 dengan luka tusukan di leher dan dada. Bahwa benar terdakwa Ayam 23 tahun adalah teman dekat korban yang terakhir kali terlihat bersama korban sebelum kejadian. Bahwa benar terdakwa membawa pisau lipat yang sebelumnya telah disimpan di dalam jok sepeda motornya, kemudian digunakan untuk menikam korban secara berulang. Bahwa benar setelah menusuk korban hingga meninggal dunia, terdakwa mengambil barang milik korban berupa laptop, MacBook, dompet, dan ponsel. Bahwa benar terdakwa berupaya menyembunyikan jasad korban dengan cara membungkus menggunakan plastik besar, spray pengawet, dan wangian agar tidak cepat tercium bau busuk. Bahwa benar terdakwa membunuh korban karena motif iri hati dan faktor ekonomi, serta telah mendapat inspirasi dari tayangan film Narcos di Netflix. Analisis yuridis. Yang pertama, pada unsur pasal 340 KUHP, tindak pidana pembunuhan berencana berupa barang siapa berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti, yaitu terdakwa Ayam. Dengan sengaja, berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti, terdakwa dengan sengaja dan setelah rencana terlebih dahulu melakukan pembunuhan dan bukti pisau lipat dan penggunaan pisau secara berulang. Diuraikan dalam mes area dengan uraikan deus actus, perbuatan tersebut dilakukan oleh Ayam menikam korban sampai meninggal dunia, mengakibatkan korban meninggal dunia akibat luka tusuk dan sengaja. Maka berdasarkan hal demikian, maka dikonklusikan semua unsur pasal 340 KUHP terpenuhi. 2. Unsur pasal 338 KUHP pembunuhan biasa berupa barang siapa yakni Ayam dengan deus actus, perbuatan menghilangkan nyawa korban dengan sengaja tanpa perencanaan mengakibatkan korban meninggal dunia. Berdasarkan hal demikian, maka dikonsumsikan unsur pasal 338 KUHP juga terpenuhi. Namun karena dakwaan primernya terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Pertama, hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa sangat merugikan keluarga dan korban. Tindakan terdakwa sangat tercela dan tidak beri kemanusiaan terhadap korban. Perbuatan terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia. Terdakwa menggunakan kekerasan secara berulang terhadap korban. Terdakwa mengambil barang-barang korban. Terdakwa terbukti menghilangkan jejak dengan menutupi keberadaan jasad korban. Hal-hal yang meringankan, tidak ada hal-hal yang bisa meringankan. Tuntutan berdasarkan uraian di atas, jaksa penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk menjatuhkan putusan menyatakan terdakwa Ayam berbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana di mana diatur dalam pasal 340 KUHP. Kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ayam pidana penjara selama seumur hidup. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah pisau lipat, 1 unit laptop MacBook, 1 buah dompet, 1 unit ponsel berupa plastik besar, spray pengawet, dan wangian untuk dirampas dan dimusnahkan, membebankan biaya perkara terdakwa. Untuk demikian, suatu tuntutan ini dibuat untuk digunakan sebagai mestinya. Bandar Lampung, 19 November 2024, Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Obed Jonathan Ibu Pengala SH. Demikian video simulasi praktek peradilan pidana dari saya, Obed Jonathan Ibu Pengala, Prodi Jurusan Ilmu Hukum, NIM 0433511562. Kalau ada kurang, saya mohon maaf. Untuk lebih lanjut biasanya kita masuk ke kejaksaan atau pidana, tapi terkait dengan ini saya cuma memvideokan bagaimana berpraktik peradilan pidana. Jika ada salah kata ataupun kurang dari video ini, saya mohon maaf. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Selamat sore untuk sahabat UT.